Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat Islam dan nikmat iman, memberikan kita limpahan taufik, hidayah, inayah, dan juga nikmat sehat bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan ceramah dengan tema yang akan saya bawakan, merubah kufur menjadi bersyukur. Setiap orang pasti memiliki rasa untuk ingin menjadi sempurna, baik itu kesempurnaan dalam segi fisik, intelektual, ataupun materi. Jika ada sesuatu dalam diri kita yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum, maka bisa berakibat rasa ketidakpercayaan diri yang terus menguasai diri dan bisa berujung pada rasa yang kita kenal dengan insecure. Adapun kalau dalam Islam disebutnya kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syara'nya berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik itu dengan mendustakan ataupun tidak mendustakannya. Adapun kufur yang akan saya bahas kali ini ialah kufur nikmat, yaitu tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan juga tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan yang benar. Misalnya, kita sering menemukan sifat kufur dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak mensyukuri apa yang menjadi bentuk tubuh kita, warna kulit kita, ataupun pekerjaan, materi, kecerdasan, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat di masa sekarang ini. Hal tersebut bisa terjadi lantaran kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan fokus pada apa yang menjadi kekurangan pada diri kita. Kita mengabaikan apa yang menjadi kelebihan dan keunikan-keunikan diri sendiri. Itu baru kufur dari segi fisik. Adapun kufur dalam hal rezeki, kita mungkin berpikir mereka yang punya rezeki banyak, hidupnya pasti lebih bahagia. Mereka pasti lebih baik daripada diri kita. Tapi faktanya, kebahagiaan tidak bergantung pada harta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap kehidupanmu. Dengan takwa, pekerjaan menjadi bahagia, rumah tangga menjadi bahagia, kehidupan sosial pun menjadi bahagia. Sampai di sini, saya mungkin akan menyampaikan beberapa cara yang insya Allah dengan ini bisa menghentikan kita untuk bersikap kufur. Yang pertama, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing, baik dari bentuk rezeki ataupun pekerjaan ataupun hal lainnya. Yang kedua, memaksimalkan apa yang menjadi potensi diri. Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Yang ketiga, jangan kufur terhadap nikmat Allah, karena inilah yang menjadi masalah utamanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari kalangan perempuan dan kalangan laki-laki. Dan kami juga jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Dan sungguh, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berhenti bersikap kufur. Mari kita nikmati apa saja yang Allah kurniakan kepada kita, baik kelebihan maupun kekurangan.
Dan yang perlu dipahami bahwa manusia bukan diciptakan untuk menjadi makhluk yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya ada pada Allah SWT semata. Meskipun kalau kita telusuri lagi, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Jika kita membandingkan dengan hewan, maka manusia lebih unggul dari segi akal. Hewan memiliki nafsu, tapi mereka tidak punya akal, sehingga mereka akan tampak bodoh dikendalikan oleh nafsu mereka. Adapun malaikat mungkin tidak punya nafsu, tapi mereka dengan itu mereka bisa beribadah kepada Allah lebih banyak. Mereka pagi, siang, sore, malam tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah SWT. Tapi ada satu hal yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, yaitu keberadaan nafsu itu sendiri. Manusia bisa mengendalikan hawa nafsu itu dengan akal dan dengan iman tentunya. Inilah yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dari makhluk Allah yang lainnya. Jadi pada kesimpulannya, kesempurnaan hanya ada pada Allah semata, hak dan mutlak pada Allah sendiri. Baiklah, mungkin sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan kata dan penafsiran ayat Al-Quran. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.